Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 105, Memurnikan Pisau Melahap Jiwa Ominous. Murid Huo Yuhao telah dipenuhi dengan cahaya keemasan dan tembus cahaya, seolah-olah mereka adalah dua kristal emas. Apa yang salah? Siapa yang berani mencoba merebut wilayah saya? Skydream Ichewon bertanya dengan marah. Setelah diprovokasi oleh pisau pemecah jiwa yang ominous, pikiran Ice Empress juga menjadi jernih. Garis cahaya biru melintas di mata murid emas Huo Yuhao, dan aura yang 100 kali lebih ganas daripada milik Ominous Soul Devouring Knives dilepaskan. Itu dengan kejam menabrak knife devouring jiwa Ominous. Kali ini, pisaunya berteriak dalam kesedihan dan cahaya gas hijau yang dipancarkannya tersebar. Skydream Ichewon dan Ice Jade Empress Scorpion keduanya sebagian menyatu dengan tubuh Huo Yuhao, sehingga kekuatan sejati mereka sendiri tersegel juga. Namun, asal-usul spiritual mereka berdua di laut spiritual Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa melepaskan kekuatan mereka, mereka masih bisa melindungi lautan spiritual Huo Yuhao. Emosi macam apa yang dimiliki Empress S? Jika Ice Empress dan Skydream Ichewon dapat digambarkan sebagai pasangan yang sudah menikah, maka Skydream Ichewon adalah pasangan yang dikecam, sementara dia adalah harimau betina dalam keluarga. Skydream Ichewon telah masuk ke mode pertahanan saat dia merasa sedang diserang, tapi dia segera melakukan serangan balik. Pikiran Huo Yuhao segera beres. Gabungan kekuatan spiritual Skydream Ichewon dan Ice Empress memberinya perasaan bahwa mereka bisa melahap seseorang dengan paksa. Hanya pada titik inilah Electrolux akhirnya terbangun. Oh, ini emas hidup, cacing kecil dan kalajengking, kalian berdua harap tenang. Petik 2. Meskipun Electrolux, Calamity Necromancer, yang memproklamirkan diri sendiri yang mengikuti hukum ilahi dari Necromancy, hanya memiliki sedikit saja perasaan ilahi yang tersisa, Skydream Ichewon dan Ice Empress masih takut padanya. Mereka juga jelas menyadari bahwa Electrolux tidak menyembunyikan niat buruk terhadap Huo Yuhao, lautan rohaninya adalah minat bersama yang dimiliki oleh mereka bertiga. Wang Yan memperhatikan bahwa tatapan ganas di murid Huo Yuhao berubah sekali lagi, mata biru keemasannya dengan cepat berubah menjadi abu-abu, sementara auranya tampak sangat berubah. Pertama kali Wang Yan melihat mata Huo Yuhao menjadi abu-abu kembali ketika kekuatan jiwanya hanya peringkat 17 dan dia telah melawan Wu Feng. Bahkan dengan semua kekuatan istimewanya, Huo Yuhao hanya berhasil menang setelah matanya menjadi abu-abu. Namun, dia sudah cukup jauh saat itu, dan belum bisa merasakan hal-hal dengan jelas. Namun, sekarang, Wang Yan sangat dekat dengan Huo Yuhao. Satu-satunya yang dia rasakan adalah bahwa mata abu-abu Huo Yuhao dipenuhi dengan misteri yang tak terbatas. Tetapi dalam misteri ini, dia bisa merasakan keilahian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih ilahi daripada malaikat yang pernah dilihatnya sebelumnya. Wajah muda Huo Yuhao bahkan memancarkan sedikit kekudusan ketika lapisan abu-abu muncul di matanya. Tiba-tiba, Huo Yuhao menoleh untuk melihat Wang Yan. Wang Yan tidak pernah merasa bahwa dia perlu berhati-hati terhadapnya sebelumnya, tetapi saat dia melihat abu-abu tanpa batas di kedalaman mata Huo Yuhao, pikirannya menjadi buram. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menahan diri untuk menolaknya. Jika ada orang lain yang hadir, mereka akan melihat bahwa mata Wang Yan menjadi penuh dengan kekosongan saat Huo Yuhao menatapnya, dia mirip dengan zombie berjalan. Setelah ini selesai, Huo Yuhao kemudian kembali ke Ominous Soul Devouring Knife, dan memusatkan perhatiannya pada pisau itu. Pancaran keabu-abuan suram dari matanya tampaknya menjadi entitas dengan bentuk ketika ditembak keluar dan mendarat di pisau. Setelah beberapa saat, kesadaran Huo Yuhao mundur ke laut spiritualnya, dan Electrolux mengambil kembali kendali tubuhnya. Dari sudut pandangnya sendiri, Huo Yuhao tidak berdaya. Siapa yang memintanya menjadi begitu lemah? Terlepas dari apakah itu adalah Skydream Ichewon, Ice Empress, atau Electrolux, Huo Yuhao jauh lebih lemah dari mereka semua dengan jumlah yang signifikan. Bagaimana lagi tubuhnya dapat dikontrol oleh mereka kapan saja? Namun, pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Bagaimanapun, Electrolux melakukan segalanya untuknya.
The Ominous Soul Devouring Knife bergetar hebat dan mengeluarkan erangan sedih saat kekuatan spiritual keabu-abuan yang dilepaskan Electrolux menghantamnya. Jika seseorang tidak cukup tegas, emosinya akan sangat terpengaruh oleh erangan ini. Pikiran Electrolux kemudian menggema melalui lautan spiritual Huo Yuhao, menyuntikkan pikiran jahat dan kutukan ke dalam kehidupan emas hanyalah sesuatu yang bisa dipikirkan oleh pencipta jahat. Dia hanya merasakan kekuatan besar yang dimiliki Life Gold ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana membiarkannya melepaskan efek yang benar-benar ajaib. Gold Life, bersihkan diri Anda. Saya akan membiarkan Anda kembali ke keadaan semula, dan akan menghapus semua noda pada Anda. Aura kehidupanmu yang paling murni dapat dilepaskan sekali lagi. Petik 2. Murid Huo Yuhao mengalami perubahan sekali lagi. Murid-muridnya yang kelabu sebelumnya tiba-tiba berubah putih, putih yang sempurna dan murni seperti batu giok. Itu seputih salju. Kekuatan spiritual keabu-abuan juga berubah menjadi cahaya pemurni putih secara instan. Kali ini, Knife Devouring Soul Ominous telah berhenti bergetar. Saat melawan, lampu hijau yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari bilahnya. Lampu hijau membentuk wajah yang tampak ganas dan meraung marah. Tampaknya ingin melahap cahaya putih yang dipancarkan Electrolux. Namun, meskipun cahaya pemurnian tampak sangat tipis, itu mirip dengan minyak mendidih yang dituangkan ke tumpukan salju ketika menghantam Ominous Soul Devouring Knife. Lampu hijau dari wajah yang tampak ganas itu kabur setengah dalam sekejap. Tampilan awalnya ganas bahwa wajahnya juga berubah buram. Namun, lampu hijau yang berputar di sekitarnya masih sangat kuat, tetapi hembusan demi hembusan gas hitam menguap dan menghilang di bawah pengaruh cahaya purifikasi. Lampu hijau yang dipancarkan Ominous Soul Devouring Knife mulai menjadi lebih murni dan lembut saat ini berlanjut. Seluruh proses pembersihan sangat singkat dan cepat. Saat aliran gas hitam terakhir menghilang, lampu hijau yang dipancarkan oleh pisau itu menjadi sebersih mata air. Tidak ada lagi kotoran di dalamnya, sehingga pedang hitam awalnya juga berubah menjadi entitas seperti kristal kehijauan. Electrolux menghela nafas berat. Aku tidak menyadari kalau aku menjadi sangat lemah. Saya merasa sangat lelah dan lemah meskipun hanya menggunakan sedikit cahaya pemurnian. Baiklah, Anda harus memberitahu guru Anda bahwa Anda harus tetap memegang pisau. Aku butuh waktu untuk menyatukan kalian berdua. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia membuat Huo Yuhao menatap Wang Yan. Setelah itu, keputihan di mata Huo Yuhao menghilang. Huo Yuhao mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri, sementara mata kosong Wang Yan mendapatkan kembali fokus mereka. Apa? Wang Yan segera menyadari perubahan yang jelas dalam Ominous Soul Devouring Knife setelah dia mendapatkan kembali fokus. Rasa keganasan yang awalnya mematikan yang telah dimilikinya tidak ada lagi. Saat ini, pisau seperti kristal memberinya perasaan hidup yang terbakar. Wang Yan sangat bingung, dia bahkan tidak ingat Huo Yuhao berbalik untuk menatapnya. Dia cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Ini, Yuhao, bagaimana kamu melakukan ini? Petik 2. Huo Yuhao satu-satunya pilihan adalah berbohong. Guru Wang, saya merasakan fluktuasi spiritual yang datang dari pisau ini saat saya melihatnya. Mereka tidak terlalu kuat, dan hanya didasarkan pada kekuatan yang terkandung dalam bilah pisau. Dari perspektif kami para insinyur jiwa, ini dikenal sebagai pemeteraian jiwa seseorang. Dengan kata lain, serpihan kehendak jahat dari Tuan Roh Jahat telah disegel di dalam pisau pahat ini, yang karenanya sangat ganas. Saya hanya menggunakan kekuatan spiritual saya untuk membuka segel, yang tidak terlalu kuat, dan menghilangkan sedikit pun niat jahat dari pisau. Ini telah memungkinkan pisau untuk kembali ke keadaan normal. Seharusnya tidak menimbulkan ancaman lagi. Adapun apakah sudah siap digunakan, kita hanya bisa membawanya kembali untuk mencoba. Petik 2. Wang Yan sangat berpengetahuan luas dalam penelitian tentang guru jiwa, tapi dia tidak begitu jelas tentang insinyur jiwa. Dia hanya bisa mengangguk ketika mendengar kata-kata Huo Yuhao. Dia kemudian mencoba mengambil pisaunya. Memang, pisaunya telah kehilangan semua jejak aura ganasnya. Sebaliknya, pisau itu terasa sangat halus di tangannya. Bahkan, sepertinya tidak memiliki aura sama sekali. Sepertinya telah diukir dari semacam kristal. Jika bukan karena pola pisau yang tidak berubah dan sederhana, dia akan berpikir bahwa Huo Yuhao telah mematikannya. Dia mengangkat pisau dan menyerahkannya kepada Huo Yuhao, lalu berkata, simpanlah. Kami akan membiarkan Fan Yu melihatnya ketika kami kembali ke akademi. Saya tidak tahu banyak tentang alat jiwa. Petik 2. Terima kasih, Guru Wang. Huo Yuhao merasa gembira ketika menerima pisau.
Dia memiliki perasaan yang sama dengan Wang Yan ketika dia memegang pisau, sepertinya pisau itu terbuat dari kristal biasa itu saja. Setelah mendapatkan pisau sesuai keinginannya, Huo Yuhao sangat senang. Namun, dia juga tahu bahwa dia berutang banyak pada akademi. Akademi telah mengasuhnya, jadi dia perlu membayar kontribusi mereka di masa depan. Setelah kembali ke kamarnya, ia menyampaikan segalanya kepada Wang Dong. Tentu saja, dia hanya memberitahu versi yang sama tentang apa yang terjadi dengan apa yang dia katakan kepada Wang Yan. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang rahasia di laut rohaninya. Wang Dong juga terpesona ketika melihat pisau itu. Apakah ini benar-benar bagus? Sangat disayangkan bahwa tidak ada lingkungan yang cocok di sekitar. Jika ada, Anda bisa mencoba membuat alat jiwa dengannya. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, tidak perlu terburu-buru. Ayo, mari kita terus berkultivasi bersama. Dia sudah melompat dari tempat tidur pada saat dia selesai berbicara. Wang Dong kesal dan menjawab, kamu bukan manusia. Pernahkah Anda merasa bosan atau lelah? Mengapa tidak keluar dan bermain? Aku akan mati karena bosan. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, jika Anda tidak berbakat, Anda harus selangkah lebih maju dari yang lain. Kultivasi saya adalah yang paling lemah dari semua orang yang hadir. Jika saya tidak bekerja lebih keras dari semua orang, bagaimana saya akan memenuhi harapan akademi? Petik 2. Wang Dong mendengus dan berkata, baik, berkultivasi sendiri dulu. Saya kembali ke kamar saya dan mandi dulu. Anda harus mencapai keseimbangan dalam kultivasi Anda tidak bisa selalu tegang. Petik 2. Huo Yuhao senang ketika Wang Dong pergi. Dia masih menunggu Electrolux untuk memberitahunya betapa ajaibnya pisau pemecah jiwa yang berminyak itu. Setelah Wang Dong pergi, Huo Yuhao segera mengeluarkan pisau hijau seperti kristal. Suara Electrolux yang sedikit lemah terdengar, tekan itu ke dahi Anda. Yuhao, ingatlah untuk tidak panik, apapun yang terjadi. Tetap tenang dan serahkan semuanya padaku. Apakah kamu mengerti? Baik, Huo Yuhao mengakui, lalu menempelkan pisau ke dahinya. Ketika pisau menyentuh kulitnya, ia merasakan gelombang energi hangat. Segera setelah itu, aura aneh melesat dari laut rohaninya ke pisau. Dalam sekejap, pisau bersinar dengan cahaya hijau, dan aliran aura kehidupan yang kuat melonjak ke tubuh Huo Yuhao melalui pusat dahinya. Pada saat itu, tubuh Huo Yuhao berubah warna sama dengan pisau. Bahkan laut spiritualnya tidak terkecuali. Ketika cahaya hijau yang intens menyebar, asal-usul spiritual Skydream Ichewom dan Ais jadi Empress Scorpion untuk sementara ditekan. Kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Huo Yuhao merasa seolah-olah setiap menit dari tubuhnya mengerang dalam kebahagiaan. Tubuhnya dengan rakus mengisap energi kehidupan yang kuat yang dilepaskan oleh pisau. Dia sepertinya bisa melihat segala sesuatu di dalam tubuhnya, semuanya berubah hijau dan dipenuhi dengan aura kehidupan yang sama. Lorong-lorongnya menjadi lebih fleksibel, organ-organnya menjadi lebih keras, tulang-tulangnya diperkuat. Seluruh tubuhnya sepertinya kualitasnya meningkat. Perubahan paling jelas yang dia rasakan adalah di lorong-lorongnya. Meskipun mereka tidak melebar, Huo Yuhao yakin bahwa lorong-lorongnya pasti bisa menahan banjir kekuatan jiwa yang lebih besar karena peningkatan ketahanan mereka. Saat lampu hijau membersihkan seluruh tubuhnya, semua kotoran di tubuhnya dengan cepat dikeluarkan melalui pori-porinya. Huo Yuhao pernah mengonsumsi pil dan obat-obatan yang telah memperkuat fondasinya. Dalam prosesnya, mereka telah membersihkan tubuhnya dari dalam keluar setelah dia mencernanya. Namun, kali ini berbeda. Aura kuat dan kuat yang terkandung dalam Ominous Soul Devouring Knife seperti air kehidupan itu membersihkan setiap sudut tubuhnya. Ini tidak meningkatkan kultivasinya, tetapi Huo Yuhao dapat merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi setransparan Ominous Soul Devouring Knife. Semua kultivasi yang dia kumpulkan selama beberapa tahun terakhir juga dibersihkan di bawah gelombang aura kehidupan yang kuat ini. Dia merasa bahwa tubuhnya akhirnya menjadi utuh, bahkan hal-hal yang tidak dia mengerti di masa lalu menjadi jelas baginya ketika pikirannya menjadi jernih. Apakah ini efek ajaib dari Life Gold? Huo Yuhao tercengang. Dia telah terpapar pada banyak hal saat dia berkultivasi dan belajar, meskipun kemampuannya belum meningkat, dia sangat menyadari apa arti perubahan ini baginya. Manfaat yang dia terima dari tubuh yang dibersihkan langsung terlihat. Keadaan kelemahannya telah berubah menjadi kekuatan, dan kecepatan kultivasinya telah meningkat pesat. Hanya tubuh yang tangguh yang bisa menampung banyak kekuatan jiwa, yang pada gilirannya akan memungkinkannya untuk menyerapnya dengan lebih baik dan meningkatkan kultivasinya lebih cepat.